Mari kita kuliah hukum. Ini ada pertanyaan. Deskripsikan dengan uraian singkat eksistensi ilmu hukum. Eksistensi ilmu hukum dapat dipahami sebagai keberadaan dan jati diri ilmu hukum sebagai ilmu yang mandiri, unik, dan fungsional dalam kehidupan manusia. Nah, memiliki karakter sui generis, yakni unik dan hanya satu-satunya. Jadi, ilmu hukum memiliki sifat sui generis. Artinya ilmu ini memiliki jenis dan karakter tersendiri yang tidak dapat disamakan dengan rumput ilmu lainnya, seperti ilmu alam, ilmu sosial, dan lain-lain. Ilmu alam itu hanya berbasis pada fakta empiris dan hubungan sebab akibat chain. Sementara ilmu hukum itu berbasis pada norma, nilai, dan apa yang seyogyanya dilakukan, yakni solen. Nah, sifat praktis dan normatif. Eksistensi ilmu hukum tidak hanya berhenti pada tataran teori atau kontemplasi filsafat, melainkan sangat praktis. Ilmu hukum lahir karena adanya kebutuhan manusia untuk menciptakan ketertiban. Sifat normatifnya berfungsi untuk menetapkan apa yang boleh, tidak boleh, atau wajib dilakukan oleh anggota masyarakat. Sifat preskriptif dan teknis. Sebagai ilmu yang preskriptif, ilmu hukum memberikan penilaian, batasan, dan solusi atas suatu masalah hukum. Dan di sisi lain, ilmu hukum juga bersifat teknis karena berkaitan dengan kemahiran perancangan kontrak, pembuatan undang-undang, dan kemahiran litigasi di pengadilan. Kedudukan dalam pohon ilmu pengetahuan. Secara epistemologis, eksistensi ilmu hukum terbagi ke dalam 3 tingkatan yang saling mendukung. Dogmatika hukum, hukum positif, mempelajari hukum yang berlaku saat ini. Teori hukum, menjembatani hukum positif dengan filsafat hukum, menganalisa konsep dasar seperti hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Filsafat hukum, tingkatan tertinggi yang mencari hakikat dan keadilan sejati dari hukum. Kesimpulan, eksistensi ilmu hukum terletak pada perannya sebagai sarana rekayasa sosial, social engineering, dan alat pengendali sosial, social control. Ia ada untuk mengintegrasikan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan ke dalam realitas kehidupan masyarakat. Ya, mengapa ilmu hukum bukan bagian dari ilmu sosial? Perbedaan sifat dasar, preskriptif dan deskriptif. Ini adalah perbedaan paling mendasar antara kedua disiplin ilmu tersebut. Ilmu hukum bersifat preskriptif, normatif. Ilmu hukum tidak berfokus pada apa yang terjadi, melainkan pada apa yang seharusnya dilakukan. Das solen. Ilmu hukum menetapkan norma, aturan, kewajiban, dan sanksi untuk mengatur perilaku manusia. Ilmu sosial bersifat deskriptif atau empiris. Ilmu sosial mengkaji apa yang nyata. Ilmu sosial mengamati, mencatat, dan menganalisa fenomena sosial apa adanya tanpa memberi penilaian hukum benar atau salah secara legislatif terhadap fenomena tersebut. Dan pendekatan dan metode kajian. Ilmu hukum metode dogmatis atau normatif. Metode utama ilmu hukum adalah menganalisa teks undang-undang, tata urutan peraturan, asas-asas hukum, dan konsistensi logis antar regulasi. Validitas sebuah hukum diukur dari apakah aturan tersebut dibuat oleh otoritas yang sah dan sesuai dengan tertib hukum yang berlaku, bukan dari seberapa patuh masyarakat terhadap aturan itu. Sementara ilmu sosial metode empiris atau ilmiah. Ilmu sosial menggunakan metode ilmiah seperti observasi, survei, eksperimen, dan analisis statistik untuk menguji hipotesis. Kebenaran dalam ilmu sosial diukur dari kesesuaian teoritik dengan data empiris di lapangan. Sudut pandang terhadap objek kajian masyarakat. Dalam ilmu sosial, masyarakat dan perilakunya adalah subjek sekaligus objek yang diteliti untuk memahami pola,
budaya, atau struktur sosial. Dalam ilmu hukum, masyarakat dipandang sebagai sasaran yang harus diatur oleh norma. Hukum menciptakan ruang lingkup di mana masyarakat harus bergerak demi mencapai ketertiban dan keadilan. Konsep kebenaran dan karakter sui generis. Ilmu hukum sering disebut sebagai ilmu yang sui generis, hanya satu jenis, unik, berdiri sendiri. Di dalam ilmu sosial, jika suatu teori tidak sesuai dengan realitas di lapangan, maka teori tersebut dianggap cacat atau harus direvisi. Di dalam ilmu hukum, jika ada orang yang melanggar hukum, realitas tidak sesuai dengan aturan. Bukan hukumnya yang salah atau diubah, melainkan pelanggarnya yang dijatuhi sanksi. Hukum tetap dinyatakan valid meskipun dalam realitasnya banyak dilanggar. Ada pertanyaan lagi, jelaskan sejarah timbulnya ilmu hukum. Ya, nah ini kronologis historisnya. Zaman kuno, fondasi awal hukum positif tertulis. Sebelum menjadi sebuah ilmu, hukum lahir dari kebutuhan manusia untuk mengatur tatanan sosial. Kota Hammurabi, Mesopotamia, Babilonia merupakan salah satu kumpulan hukum tertulis tertua di dunia. Pada masa ini, hukum belum dipelajari secara ilmiah, melainkan dianggap sebagai perintah suci dari dewa yang dikodifikasikan oleh raja untuk menjaga keadilan. Hukum Athena kuno, Yunani. Di Yunani, hukum mulai dikaitkan dengan filsafat dan demokrasi. Tokoh seperti Plato dan Aristoteles melupakan pertanyaan apa itu keadilan dan hukum alam, natural law, yang menjadi akar filosofis ilmu hukum di masa depan. Zaman Romawi, lahirnya ilmu hukum sejati. Abad ketiga, bangsa Romawi yang pertama kali memperlakukan hukum sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri, jurisprudensia, bukan sekedar bagian dari politik atau agama. The 12 Tables, undang-undang tertulis pertama Romawi tahun 450 sebelum Masehi, yang menjadi dasar hukum sipil mereka. Munculnya para ahli hukum jurisconsult pada abad ke-1 sebelum Masehi. Muncul kelas profesional baru di Romawi yang mempelajari, menafsirkan, dan memberikan nasihat hukum. Hukum mulai disistematisasikan ke dalam kategori seperti hukum publik dan hukum private. Corpus Juris Civilis 534 Masehi, di bawah perintah Kaisar Justinianus I. Dari Kekaisaran Romawi Timur Bizantium, seluruh hukum Romawi dikodifikasikan secara masif. Kitab ini menjadi mahakarya yang menjadi tiang pancang utama lahirnya sistem hukum civil law di dunia modern. Abad pertengahan, masa kegelapan dan renaissance hukum. Abad ke-11, abad ke-15 setelah runtuhnya Romawi Barat. Eropa Barat sempat memasuki abad ke-8, di mana hukum adat setempat berkuasa. Namun ilmu hukum bangkit kembali pada abad ke-11. Penemuan kembali Corpus Juris Civilis pada abad ke-11. Naskah hukum Justinianus ditemukan kembali di Italia. Lahirnya Universitas Bologna 1088 Masehi. Universitas pertama di dunia, didirikan di Italia dengan fokus utama mempelajari hukum Romawi. Mazhab glosator dan post glosator.